Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rino Aditya dari kelas H041 dengan NPM 240410100004. Kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Pak Bagus Nuari Harmawan SSMPA. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan yang berbasis digital. Dari saya perbedaannya yaitu pertama pada media layanan, di mana pemerintah konvensional interaksi antar pemerintah dan masyarakat dilakukan secara langsung menggunakan dokumen fisik, formulir manual dan prosedur administratif yang panjang. Sementara itu, pemerintahan berbasis digital menggunakan sistem IT yang berbasis internet dan aplikasi daring untuk menyampaikan layanan publik, yang mana interaksi antar warga dan pemerintah dimediasi oleh teknologi. Kemudian ada juga pada bidang orientasi pelayanan, di mana pemerintah tradisional berfokus pada lembaga dan struktur birokrasi. Artinya, warga menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada dalam sistem digital. Orientasi bergeser menjadi citizen centered, yang artinya pemerintah yang sekarang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada juga efisiensi dan transparansi. Pemerintah digital lebih efisien karena mengurangi biaya operasional dan waktu pelayanan. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan pelacakan data dan aktivitas pemerintah secara real time yang meningkatkan transparansi publik. Kemudian dalam hal hubungan masyarakat, sistem konvensional bersifat satu arah. Masyarakat hanya menerima keputusan pemerintah. Nah, dalam sistem digital, komunikasi bersifat dua arah dan partisipatif. Artinya, warga dapat memberikan masukan melalui forum daring, survei digital atau portal publik. Kemudian, dalam segi tujuan utama, pemerintahan konvensional berorientasi pada administratif, sedangkan pemerintahan digital berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Jawaban dari saya yaitu, pertama, harus ada penyediaan infrastruktur digital yang merata. Kenapa demikian? Dikarenakan hal ini merupakan salah satu faktor utama kesenjangan digital adalah keterbatasan jaringan dan teknologi di daerah terpencil. Pemerintah perlu memperluas akses internet dan memperkuat jaringan digital agar masyarakat di seluruh wilayah dapat terhubung. Yang kedua, peningkatan literasi digital. Tidak semua aktor pemerintah dan warga memiliki kemampuan yang sama untuk menggunakan teknologi. Maka pelatihan digital menjadi penting agar mereka mampu beradaptasi dengan sistem e-government ini dan memanfaatkan layanan publik digital secara efektif. Kemudian ada juga tentang transparansi informasi dan komunikasi proaktif. Pemerintah perlu menyebarluaskan informasi publik secara aktif melalui saluran digital, termasuk laporan, data, dan antarmuka aplikasi. Hal ini memastikan masyarakat tahu proses dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Tak luput partisipasi publik melalui teknologi. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital untuk partisipasi warga, seperti e-consultation atau e-hearing. Hal ini mempersempit kesenjangan digital sekaligus meningkatkan rasa keterlibatan warga dalam kebijakan publik. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Dalam hal ini, keterbatasan tersebut diantara lainnya ialah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, yang mana banyak negara berkembang belum memiliki jaringan internet yang stabil dan luas, terutama di pedesaan. Hal ini membuat penerapan e-government tidak merata. Yang kedua, kesenjangan kemampuan sumber daya manusia. Aparatur negara dan masyarakat masih banyak yang belum terbiasa dengan teknologi digital.
kurangnya pelatihan menyebabkan sistem digital tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Yang ketiga, kendala finansial. Membangun infrastruktur e-government memerlukan investasi yang besar. Negara berkembang seringkali kekurangan dana untuk memelihara sistem teknologi secara berkelanjutan. Kemudian, keempat, kurangnya kepercayaan publik dan keamanan data. Hal ini dikhawatirkan atau menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap privasi dan penyalahgunaan data pribadi, membuat adopsi sistem digital berjalan lambat. Yang terakhir yaitu resistensi terhadap perubahan. Pegawai pemerintah yang terbiasa dengan sistem manual, dengan tatap muka dan lain hal, cenderung menolak perubahan karena dianggap rumit atau mengancam posisi mereka. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat dan yang terakhir, menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah? Jawaban saya yaitu yang pertama, pemerintah harus melakukan keterbukaan informasi terhadap publik, yaitu pemerintah perlu secara proaktif membuka data, dokumen, dan keputusan melalui portal digital agar warga mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini memperkuat rasa percaya masyarakat karena mereka bisa mengakses informasi kapan saja. Kemudian, akuntabilitas digital. Sistem digital mencatat seluruh aktivitas pemerintah, memungkinkan publik memantau dan menilai kinerja lembaga. Dengan catatan elektronik, pemerintah lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Kemudian, partisipasi aktif warga. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri. Warga yang terlibat dalam proses desain, pelaksana, dan evaluasi layanan merasa memiliki peran nyata dalam pemerintah. Hal ini memperkuat kepercayaan terhadap lembaga masyarakat. Lembaga negara maksudnya. Dan yang terakhir menurut saya yaitu layanan proaktif dan personalisasi. Menurut saya, pemerintah dapat memanfaatkan data warga untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan layanan yang tepat, cepat, dan kepercayaan warga terhadap pemerintah meningkat, hal itu bisa menjadi poin tambahan untuk mendukung argumen saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin tadi agak-agak typo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.